Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya di ilmu politik itu apa saja sih yang akan dipelajari oleh teman-teman. Kurikulumnya tuh seperti apa sih mungkin ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pada saat SMA-nya mengambil bidang atau fokus keilmuannya mengambil IPS mungkin tidak akan terlalu sulit mengikuti. Dan kalaupun memang ternyata ada yang mengambil pada saat SMA IPA misalkan dan ternyata penjurusannya ngambil ilmu politik, entah itu mungkin memang peminatannya ke politik atau alasan lain, nanti pada awal perkuliahan nanti tidak perlu khawatir karena kami menawarkan mata kuliah istilahnya pengantar agar teman-teman mulai beradaptasi terlebih dahulu mengenal ilmu politik dari beberapa materi-materi pengantar ilmu sosial lainnya. Pada semester pertama, nah teman-teman nanti akan bertemu dengan mata kuliah pengantar seperti pengantar ilmu politik. Kemudian ada juga pengantar sosiologi dan juga mata kuliah seperti agama, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu masih teman-teman akan ambil untuk sebagai adaptasi, membiasakan diri, tidak langsung pada politik nanti akan belajar apa misalkan. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman di sini. Kemudian di semester kedua, nah sudah mulai ada tahapan peningkatan materi-materi seperti misalkan teman-teman tadi mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik misalkan. Teman-teman nanti akan bertemu dengan mata kuliah sistem politik Indonesia. Jadi ada tahapan-tahapan yang nanti insya Allah tidak akan menyulitkan teman-teman untuk beradaptasi, ya. Dan sebenarnya kalau untuk materi-materi di sini tidak sama dengan waktu teman-teman di SMA ya. Penilaian itu mungkin kalaupun AB tapi dari total jumlah nilai 10 sampai dengan 100 ya. Ya. Kalau di kami sudah dalam bentuknya sudah dikonversi. Kalau nilai dalam ujian itu memang sama antara rentan nilai 50 sampai 100 atau 10 sampai 100 itu, tapi langsung kita akan membuat penilaian tersebut dalam bentuk huruf A, B, C, dan D serta E bagi yang tidak lulus. Nah, untuk skala ABCD itu punya penilaian sendiri ya, tidak 180 bukan, tapi lebih kepada IP dan nanti kalau diakumulasikan menjadi IPK atau indeks prestasi kumulatif. Nah, teman-teman nanti akan dapat nilai kalau A, nilai teman-teman bukan 10 ya, tapi 4 nilainya. A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Kalau E itu sudah keterlaluan mungkin tidak lulus ya itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai dapat nilai kalau bisa jangan sampai ada nilai C, D, apalagi E ya. Nah, itu sedikit tentang penilaian seperti apa. Nah, di sini diambilnya angka kredit per mata kuliah itu dengan sebutan SKS. Nah, maksimal mata kuliah yang bisa kalian ambil kalau di SKS kan, teman-teman per semester itu bisa mengambil maksimal 24 SKS. 24 SKS. Itu disesuaikan dengan nilai atau indeks prestasi teman-teman atau IPK. IP atau indeks prestasi, IPK atau indeks prestasi kumulatif teman-teman nantinya. Kalau IPK saya karena semuanya rata-rata B3. Nah, kalian teman-teman bisa mengambil 24. Kalau ternyata 2 koma ya nanti akan menurun 23 atau 21 SKS. Jadi sebenarnya SKS yang diambil itu adalah cerminan dari nilai teman-teman dari semester sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya ada 4 tahun dengan 8 semester kalau yang akan teman-teman tempuh. Tapi kalau memang teman-teman ternyata cukup 7 semester, 3,5 tahun teman-teman cukup bisa menyelesaikan studi, itu lebih bagus ya. Di semester 1 tadi teman-teman bertemu dengan mata kuliah pengantar. Di semester 2 kemudian sudah meningkat 3, 4, 5 akan menyesuaikan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, apabila teman-teman ada nilai yang jelek atau nilai D atau C misalkan di semester ganjil, nah kita berbicaranya sekarang tidak hanya semester 1, 2, 3 tapi ada
semester ganjil dan genap. Kenapa ganjil dan genap? Karena mata kuliah yang teman-teman misalkan jelek di semester ganjil tidak bisa teman-teman ulang atau ambil kembali di semester genap. Karena semester ganjil itu mata kuliahnya berbeda dengan semester genap. Jadi semester 1 akan bertemu dengan semester 3, 5, 7. Dan semester genap 2, 4, 6, dan juga 8 ya. Mungkin akan terlalu dini atau mungkin teman-teman masih tidak paham maksudnya seperti apa. Nanti mungkin bisa dilanjutkan melalui bisa melalui media sosial bertanya ya. Kalau teman bisa bertanya langsung melalui WA atau melalui metode lain atau pada saat nanti bimbingan akademik bisa ditanyakan, karena setelah ini akan saya setting teman-teman nanti setiap 20 mahasiswa dari setiap kelas ini akan memiliki satu dosen pembimbing akademik yang nanti akan membimbing teman-teman dalam proses kegiatan pembelajaran. Misalkan teman-teman bisa ngambil mata kuliah apa, bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing tersebut, atau teman-teman melalui masalah apa atau punya persoalan apa terkait mata kuliah yang diambil atau persoalan-persoalan lainnya, teman-teman bisa konsultasi langsung kepada dosen pembimbing akademik. Jadi sekali lagi, untuk yang tidak paham nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, kemudian atau nanti setelah saya bagikan pembimbingnya atau dosen pembimbing akademik, kalau di sini istilahnya dosen wali, nanti teman-teman bisa langsung berhubungan dengan dosen wali yang akan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Mungkin untuk pengantar terkait mata kuliah jurusan politik dan kurikulum saya rasa cukup ya. Kalau tidak paham atau harus ada yang ditanyakan, nanti bisa menyusul. Setidaknya teman-teman akan paham. Jadi di sini jangan sampai teman-teman merasa, kok saya di politik saya mau belajar apa? Jangan takut, karena ada penyetaraan dulu mata kuliah pengantar nantinya. Selamat datang menjadi bagian dari keluarga besar FISIP. Semoga kita bisa tetap bersama-sama membuat FISIP ini semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.